termotivasi dalam mengembangkan lagu edukasi dengan like video kami dan subscribe channel ini. Terima kasih. Hai Sobat Cerdas dan Kreatif, senang sekali berjumpa dengan teman-teman di sini yang sudah bergabung di channel KZP Lagu Edukasi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, walaupun mungkin masih dalam masa pandemi, tapi kita harus tetap semangat dalam membagi ilmu, untuk belajar dan mengembangkan diri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi, yaitu tentang seminar perkembangan anak bagian pertama, dengan tema mengarahkan imaji anak agar menunjang perkembangan anak ya. Seperti kita tahu, anak-anak masih suka berimajinasi dan kita akan mencoba mengungkap apa sih alasan anak suka berimajinasi, dan kita juga akan mengungkapkan bagaimana dampak negatif anak yang suka berimajinasi, dan yang terakhir adalah bagaimana mengarahkan imajinasi anak sehingga imajinasi anak itu akan menunjang perkembangan anak dan menunjang prestasi mereka. Baik, mari kita ikuti. Melamun dan berimajinasi adalah dua hal yang hampir sama tapi beda ya. Kalau melamun itu kondisi terputusnya pikiran dengan lingkungan sekitar. Berbeda dengan berimajinasi. Berimajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang ya. Jadi kalau melamun itu istilahnya ya semacam blank gitu ya, jadi pikirannya kemana-mana tapi nggak jelas apa yang dia bayangkan. Berbeda dengan berimajinasi. Kalau berimajinasi biasanya kalau kita sendiri ya berimajinasi memikirkan sesuatu yang pernah kita alami atau hal-hal yang ingin kita alami dari apa yang pernah kita alami. Dan bagi anak-anak, berimajinasi adalah suatu anugerah, suatu karunia dari Tuhan, supaya anak tersebut memiliki keinginan untuk belajar. Atau dalam hal ini anak-anak yang suka berimajinasi adalah anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya, sehingga dia sering membayangkan hal-hal yang pernah dialami atau ingin dialami ya. Jadi misalnya saat anak ingin pernah naik pesawat ya, dia kan saat mereka tidak naik pesawat, mereka bisa membayangkan bahwa mereka sedang berada di pesawat. Bahkan mereka bisa membayangkan diri mereka sebagai seorang pilot. Nah, itu adalah hal-hal yang pernah mereka alami, namun juga hal-hal yang ingin mereka alami dan ingin mereka lakukan walaupun itu belum terjadi. Dan mengapa anak gemar berimajinasi? Ya, karena anak-anak terlahir dengan imajinasi yang sangat tinggi. Hal ini berhubungan dengan sifat anak yang masih suka belajar ya, atau naluri anak ini membuat anak selalu merasa penasaran dan bahkan membayangkan hal-hal yang pernah mereka lihat dan mereka pelajari. Lalu bagaimana anak mengekspresikan apa yang ia imajinasikan ya? Anak-anak yang gemar berimajinasi gemar mengekspresikan hasil imajinasi mereka dalam berbagai bentuk ya. Bisa bentuk gambar, cerita, atau hanya sekedar berbicara sendiri ya. Dan anak-anak yang sudah piawai menulis ya, biasanya mereka akan menuliskan apa yang pernah mereka imajinasikan. Dan hal ini akan membantu mereka dalam merilekskan tubuh mereka, karena segala pikiran dan emosi mereka tersalurkan atau terungkap dalam bentuk tulisan ya. Jadi saat anak berimajinasi, mereka harus mendapatkan suatu media untuk mereka bisa menyalurkan keinginan mereka, mengekspresikan diri mereka, sehingga energi mereka pun bisa tersalurkan untuk hal-hal yang positif. Lalu, bagaimana cara mengarahkan imajinasi anak agar menunjang perkembangan mereka? Yang pertama, sediakan media berekspresi, misalnya buku tulis, buku gambar, mainan, dan lainnya. Media-media untuk mengekspresikan diri ini sangat penting bagi anak untuk melakukan hal-hal yang positif daripada mereka melakukan hal-hal yang negatif atau mencari perhatian dari orang tua, dari orang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Karena beberapa kejadian anak-anak yang kurang memiliki sarana, kurang memiliki media untuk berekspresi cenderung melakukan hal-hal yang
kurang bermanfaat atau negatif atau hal-hal yang bisa merugikan orang lain, dan tujuan mereka hanya ingin mengekspresikan diri dan mencari perhatian. Dan yang kedua adalah mengarahkan hobinya. Ada banyak hobi anak-anak, misalnya hobi berolahraga, bermain musik, bernyanyi, menulis, bercerita, dan lain-lain. Dan hobi anak-anak ini juga perlu kita dukung, perlu kita dampingi, perlu kita arahkan, dan perlu kita motivasi agar mereka bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan hobi mereka. Dan siapa tahu dengan imajinasi mereka, mereka bisa menjadi seorang penulis yang baik, pencipta lagu yang baik, menjadi seorang olahragawan yang baik, ya, karena mereka bisa berimajinasi, mengatur strategi berolahraga supaya bisa meraih kemenangan, dan itu hal yang positif, bukan? Jadi perlu kita dukung juga. Poin yang ketiga, ajaklah anak mengikuti kompetisi. Namun, di dalam mengikuti kompetisi, kita perlu menanamkan dalam diri anak bahwa kompetisi yang mereka ikuti bukan melulu atau bukan hanya untuk meraih kemenangan. Namun, dengan mengikuti kompetisi, mereka bisa mengembangkan diri mereka, bisa merasakan kegagalan, ya, jadi bisa belajar dari kegagalan, mendapatkan pengalaman atau pelajaran-pelajaran yang berharga, mendapatkan lebih banyak teman, mendapatkan lebih banyak rival, sehingga mereka akan semakin termotivasi untuk mengembangkan diri mereka, tidak hanya di dalam pikiran, namun mereka juga perlu mengeksplorasi diri mereka di dunia nyata, membawa mereka ke dunia nyata bersama dengan teman-teman yang lain, sehingga imajinasi mereka tidak hanya berhenti pada pikiran, namun bisa sampai pada bagaimana mereka mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Beberapa orang tua mungkin khawatir di saat melihat anak-anak mereka berimajinasi sendiri, berbicara sendiri, bermain sambil ngomong-ngomong sendiri. Misalnya kalau anak laki-laki sambil bermain bola sendirian dan berteriak gol. Kemudian ada juga anak wanita yang suka bermain masak-masakan, pura-pura menggoreng, pura-pura memasak sesuatu. Ya, itu adalah sesuatu yang wajar bagi anak-anak. Jadi orang tua tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, karena ini adalah salah satu tahap mereka untuk bisa belajar. Mereka juga perlu dalam belajar, mereka juga memerlukan media dengan mainan, dengan hal-hal yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan melarang mereka, tapi dampingilah mereka, bimbing mereka, sehingga mereka pun akan merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan, sehingga saat mereka berimajinasi, mereka tetap bisa kita arahkan ke hal-hal yang positif dan tidak merugikan orang lain atau bahkan tidak merugikan diri mereka sendiri. Sebagai orang tua, Anda juga perlu memahami sisi positif dari kegemaran anak dalam berimajinasi. Misalnya, meningkatkan kecerdasan bahasa anak, ya, seperti kita tahu kalau anak-anak berimajinasi kadang mereka juga berbicara. Nah, dalam hal ini anak-anak saat itu sedang mengembangkan kecerdasan atau keterampilan berbahasa mereka. Yang kedua, meningkatkan keterampilan memecahkan suatu permasalahan. Ya, kadang anak-anak yang terlalu banyak didikte oleh orang tuanya atau terlalu banyak larangan-larangan yang dikatakan atau yang diungkapkan oleh orang tua ke anak, itu juga bisa berpengaruh negatif. Anak jadi kurang bisa untuk terampil dalam memecahkan suatu permasalahan, karena sedikit-sedikit mereka didikte, sedikit-sedikit mereka dilarang, sedikit-sedikit mereka tidak boleh ini dan itu. Hal ini bisa mengurangi keterampilan anak dalam memecahkan suatu masalah. Biarkan mereka, terkadang kita harus perlu membiarkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Misalnya saat mereka ingin menalikan tali sepatu, biarkan mereka mencoba dulu. Kalau memang belum bisa kita bantu. Atau saat anak memakai baju, biarkan mereka memakai baju sendiri. Kalau mereka kesulitan, kita bantu sedikit demi sedikit. Hal ini sangat bermanfaat bagi anak dalam meningkatkan keterampilan mereka dalam memecahkan suatu masalah.
Yang ketiga adalah melatih berpikir yang logis. Seperti kita tahu, anak-anak biasanya suka bertanya ini, bertanya itu, ya. Kadang pertanyaan-pertanyaannya pun bukanlah hal yang penting. Namun, bagi anak-anak itu adalah sesuatu yang penting karena mereka memiliki kemampuan atau keterampilan untuk berimajinasi. Namun, karena pengetahuan mereka terbatas, maka mereka ingin terus mengembangkan imajinasi mereka dan kadang membutuhkan bimbingan. Sehingga sebagai orang tua, Anda juga perlu membimbing mereka dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan anak dengan penuh kesabaran, sehingga mereka akan semakin terampil dalam berimajinasi. Imajinasi mereka pun semakin berkembang, dan itu akan juga menunjang pengetahuan mereka, ya, untuk terus berkembang, untuk menjadi dan semoga nantinya menjadi bermanfaat bagi kehidupan mereka. Beberapa orang tua mungkin merasa khawatir akan anaknya yang suka berimajinasi sendiri, ngomong sendiri, suka melakukan hal-hal sendiri, seakan-akan itu dalam kehidupan nyata, padahal mereka hanya sendirian. Namun sebagai orang tua, Anda tidak perlu khawatir, itu bukanlah kelemahan mereka, itu adalah anugerah, itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada setiap anak, agar setiap anak memiliki kerinduan untuk mengembangkan diri mereka melalui imajinasi mereka. Imajinasi dan pengetahuan harus berjalan seiring, ya. Imajinasi anak bisa berkembang kemana-mana, namun terkadang imajinasi itu melampaui batas-batas kewajaran, dan sebagai orang tua Anda harus bisa mengarahkan itu sehingga imajinasi itu bisa diarahkan melalui hal-hal yang positif. Selain berimajinasi, anak juga perlu diarahkan bahwa mereka juga harus menghadapi suatu kenyataan. Mereka harus mempraktekkan apa yang mereka imajinasikan, dan tentunya sesuai dengan kemampuan anak-anak itu dan sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan bakat mereka, sesuai dengan minat mereka. Baik, demikian seminar kita hari ini. Semoga berguna bagi Anda orang tua dan Anda seorang pendidik. Semoga bisa mengarahkan setiap imajinasi anak agar anak-anak bisa semakin mengarahkan imajinasi mereka ke arah yang positif dan menunjang prestasi mereka, menunjang perkembangan kecerdasan dan karakter anak-anak. Dan tidak lupa saya mengingatkan kepada Anda untuk subscribe channel YouTube saya KZP Laku Edukasi, dan share video ini, like video ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya posting. Dan jangan lupa bergabung juga di Instagram saya KZP Official, bergabung juga di forum TK dan PAUD. Ini adalah grup Facebook saya yang sudah diikuti oleh 180 ribuan guru-guru atau pendidik dari anak-anak usia dini. Dan jangan lupa untuk berkunjung di website saya kzp.com. Terima kasih untuk seminar kita hari ini. Terima kasih atas kunjungan dan keikutsertaan Anda dalam seminar ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Senangnya, sungguh asiknya aku belajar di rumahku tercinta. Bersama mama, bersama papa, belajar aneka ilmu dan keterampilan. Menulis cerita, hasta-karya, dan percobaan sains. Belajar di rumah, belajar di sekolah, semua asik aku